wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bu Eka Yulianti, SEMSI CRP CTT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi mengenai analisis abnormal return menggunakan metode event study terhadap kenaikan PPN 11% di Indonesia. Studi kasus perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja kepada presentasinya. Yang pertama, latar belakang. Dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia melakukan kenaikan tarif PPN berubah menjadi 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022. Kenaikan tarif PPN ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan dilema di masyarakat terkait dampaknya terhadap konsumsi barang dan jasa. Untuk menganalisis abnormal return pada perusahaan menggunakan metode event study terhadap kenaikan PPN. Selanjutnya, identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah terjadi abnormal return pada hari di sekitar peristiwa kenaikan PPN 11% pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terjadi reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa kenaikan PPN 11% pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia? Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham pada sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan PPN 11% pada peristiwa LQ45 di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui abnormal return pada hari di sekitar peristiwa kenaikan PPN 11% pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa kenaikan PPN 11% pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham pada sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan PPN 11% pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada efisiensi pasar. Efisiensi pasar adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia, menurut Tendelilin 2010. Selanjutnya ada event study. Event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study ini digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat digunakan juga untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Selanjutnya ada pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Kemudian ada harga saham, merupakan alat ukur memperkirakan prospek keuntungan yang diharapkan oleh investor. Harga saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum dan persepsi pasar terhadap kondisi perusahaan saat ini, dan juga presentasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Harga saham terdiri dari harga pembukaan, harga tertinggi, harga rendah, dan harga penutupan. Setelah itu ada abnormal return, adalah menghitung selisih antara return sebenarnya dengan return ekspektasian. Untuk menghitung abnormal return adalah actual return atas saham I yang terjadi pada hari ke-T dikurangi expected return untuk saham I pada hari ke-T. Setelah itu, ada jenis penelitian yang digunakan merupakan studi peristiwa atau event study untuk menguji kandungan informasi yang terdapat pada peristiwa pengumuman kenaikan pajak pertambahan nilai di Indonesia terhadap variabel penelitian. Dan juga ada objek penelitian yang diambil pada penelitian ini, yaitu abnormal return. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam LQ45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.
Sampel yang akan dianalisis dalam penelitian ini ada 44 perusahaan periode Maret hingga April tahun 2022. Selanjutnya ada sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang mencakup data sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang peristiwa utama, yaitu tentang kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 11% dikumpulkan dari artikel media internasional yaitu CNBC Indonesia. Yang kedua, harga saham harian perusahaan yang terdaftar selama periode penelitian diperoleh dari idnfinancial.com. Yang ketiga, ada volume perdagangan saham perusahaan yang terdaftar selama periode tertentu. Data ini dari idnfinancial.com. Yang keempat, ada jumlah saham yang beredar dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dari laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik uji statistika deskriptif, uji normalitas, uji one sample t-test, dan uji beda atau T-Paired sample test. Baik, selanjutnya itu ada perhitungan LQ45 di mana menghitung abnormal return setiap sahamnya sebanyak 45 saham. Lalu bagaimana sih untuk mencari abnormal return itu? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan window period terlebih dahulu atau waktu sebelum dan setelah peristiwa itu terjadi. Di sini kami menggunakan 3 hari sebelum peristiwa dan 3 hari setelah peristiwa. Di mana peristiwa kenaikan PPN 11% ini terjadi pada tanggal 1 April 2022 sehingga untuk window period dimulai tanggal 29 Maret 2022 hingga 6 April 2022. Setelah ditentukan window period, kami mencari close price terlebih dahulu sesuai dengan window period yang telah ditentukan ya. Setelah itu, kami menghitung returnnya menggunakan rumus PT min 1 dibagi dengan PT min 1 atau harga saham hari ini dikurangi dengan harga saham sebelumnya dan dibagi harga saham sebelumnya. Itu untuk mencari returnnya ya. Selanjutnya, setelah mencari return, kami mencari expected return di mana kami menggunakan metode aritmatik yang menjumlahkan returnnya lalu dirata-ratakan. Setelah itu baru dapat dicari abnormalnya dengan rumus RI dikurang dengan ERI. Seperti itu. Sebagai contoh, untuk kode saham pertama yaitu ADRO di mana cost price tanggal 29 Maret 2022 itu sebesar 2.860. Untuk mencari returnnya dibutuhkan data sebelumnya, maka menggunakan data cost price tanggal 28 Maret 2022. Sehingga untuk returnnya adalah 2.860 dikurang dengan 2.820 dibagi dengan 2.820. Maka untuk returnnya didapatkan hasil sebesar 0,01418. Begitupun seterusnya ya, seperti tanggal 30 ke bawah. Lalu setelah itu dicari expected returnnya menggunakan aritmatik, di mana menjumlahkan returnnya lalu dirata-ratakan. Jadi returnnya itu dijumlahkan 0,01418 ditambah 0,0315 dan seterusnya per sahamnya ya, lalu dirata-ratakan dan didapatkan hasil untuk ADRO ini 0,00945545. Lalu untuk mencari abnormal returnnya tinggal dikurangin antara RI dikurang dengan ERI gitu. Jadi masing-masing RI ya, misalkan tanggal 29 berarti 0,01418 dikurang dengan 0,00945545 gitu. Jadi abnormal returnnya 0,00473, begitupun seterusnya. Nah, setelah dihitung itu maka didapatkan hasil seperti tabel di layar yang sebelumnya ya. Sebanyak 45 saham. Nah, setelah diketahui nih abnormal returnnya, maka akan dilakukan pengujian menggunakan SPSS yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan yang selanjutnya itu mengenai hasil pengujian. Uji yang pertama yaitu ada statistik deskriptif, yang dimana merupakan uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dalam bentuk tabel, di mana variabel yang dideskripsikan adalah abnormal return. Dalam hal ini, variabel yang akan disebutkan rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan juga nilai minimumnya. Kemudian yang selanjutnya ada uji normalitas. Adapun kriteria pengujian normalitas adalah jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal, maka H0 diterima.
Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal, artinya H0 ditolak. Kemudian, berdasarkan tabel hasil uji normalitas Shapiro-Wilk, data berdasarkan output SPSS, maka diketahui pada data T-2 nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,043 yang mana kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Kemudian pada data T-1 nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,011, di mana kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu pada data T+1 nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,001 yang dimana kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang keempat, diketahui pada data T+2 nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,001 di mana kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kelima, diketahui pada data average abnormal return sebelum nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,001 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Dan yang terakhir, diketahui pada data average abnormal return setelahnya nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,008 yang dimana kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesis menggunakan uji one sample t-test, yang dimana jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar peristiwa. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar peristiwa. Kemudian, setelah menggunakan uji normalitas, maka kami langsung memangkas data yang tidak berdistribusi normal, sehingga kami peroleh data yang berdistribusi normal itu ada pada T-3, T-0, T+3. Tabel menunjukkan peristiwa kenaikan PPN sebesar 11% pada tanggal 1 April 2022, terdapat 2 average abnormal return bernilai positif, dan terdapat 1 average abnormal return yang bernilai negatif, dan terdapat 1 average abnormal return yang signifikan. Artinya menunjukkan T-0 terdapat abnormal return yang signifikan pada peristiwa kenaikan PPN 11%. Sedangkan pada T-3 dan T+3 menunjukkan tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan T-0 pada saat kejadian peristiwa tersebut pasar merespon secara efisien, baik secara informasi maupun secara keputusan. Kemudian yang terakhir ada uji paired sample t-test, yang dimana jika nilai probabilitas atau sig-to-tail-nya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan PPN 11%, maka H0 ditolak. Kemudian jika nilai probabilitas atau sig-to-tail-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan PPN 11%, maka H0 diterima. Kemudian, tabel menunjukkan pengujian average abnormal return dengan menggunakan paired sample t-test menunjukkan nilai p-value sig-to-tail dengan hasil 0,098 yang mana lebih dari 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan PPN 11%. Sehingga dapat disimpulkan, tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum ataupun sesudah peristiwa kenaikan PPN 11% pada tanggal 1 April 2022. Jadi kesimpulannya, berdasarkan peristiwa kenaikan PPN sebesar 11% pada tanggal 1 April 2022, terdapat 2 average abnormal return bernilai positif dan terdapat 1 average abnormal return yang bernilai negatif, dan terdapat 1 average abnormal return yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa T-0 pada saat kejadian peristiwa tersebut, pasar merespon secara efisien baik secara informasi maupun secara keputusan. Berdasarkan pengujian average abnormal return menggunakan paired sample t-test, disimpulkan tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum ataupun sesudah peristiwa kenaikan peristiwa PPN 11% pada tanggal 1 April 2022. Terus di sini ada sarannya. Bagi investor dan calon investor, pasar modal sebaiknya lebih memperhatikan kandungan informasi yang tersedia dalam peristiwa kenaikan PPN 11% di Indonesia
dalam melakukan investasi. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik analisis lainnya agar mendapatkan hasil yang akurat dan juga menambahkan variabel lain dan menganalisis faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kenaikan 12% ini. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.